Ketika Iran menggempur pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Presiden Donald Trump segera mengumumkan gencatan senjata antara Teheran dan Israel. Gencatan senjata itu diumumkan Trump secara sepihak hanya beberapa jam usai serangan Iran di Qatar pada 23 Juni 2025. Namun, status gencatan senjata itu sendiri belum jelas. Pasalnya, Iran dan Israel masih tegang usai Trump mengumumkan gencatan senjata. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Situasi rumit antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran dimulai sejak 13 Juni 2025. Saat itu, Israel menyerang sejumlah fasilitas militer, nuklir, dan pejabat militer Iran. Berlandaskan Piagam PBB Pasal 51, Iran melancarkan serangan balasan ke Israel. Sejak saat itu, keduanya terus melakukan kontak senjata antara satu sama lain. Amerika Serikat yang mulanya menahan diri, kemudian ikut menyerang Iran. Bom penghancur bunker dijatuhkan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni 2025. Keterlibatan militer Amerika Serikat itu dikhawatirkan akan semakin memperluas konflik di Timur Tengah. Dan benar saja, pada 23 Juni 2025, Iran melancarkan serangan dengan belasan rudal ke arah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Serangan itu dianggap terbatas karena tak ada korban yang dilaporkan, serta Iran telah memberikan peringatan sebelumnya. Namun, hanya beberapa jam setelah serangan Iran ke Qatar, Presiden Trump mengumumkan secara sepihak bahwa dirinya berhasil menjembatani gencatan senjata antara Iran dan Israel. Seperti apa situasinya usai Trump mengumumkan gencatan senjata? Beberapa jam usai serangan Iran ke Qatar, tepatnya pada 24 Juni 2025, Trump deklarasikan gencatan senjata melalui akun Truth Social-nya. Trump menyebut, 6 jam usai dirinya mengumumkan gencatan senjata, Iran dan Israel harus menurunkan senjata masing-masing. Kemudian 12 jam berikutnya, Iran dan Israel harus resmi berada dalam gencatan senjata. Dan 24 jam sejak pengumumannya, Iran dan Israel sudah harus resmi mengakhiri perang 12 hari antara keduanya. 7 jam setelah pengumuman itu, Trump menyebut gencatan senjata Iran dan Israel resmi berlaku dan mewanti-wanti agar tak ada yang melanggarnya. Begitu cepat semuanya terjadi, sampai-sampai pejabat Amerika Serikat sendiri pun disebut-sebut dibuat terkejut dengan manuver singkat yang dilakukan Trump. Gencatan senjata itu disebut terjadi usai Trump melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump juga disebut berbicara dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang juga berperan sebagai mediator. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, juga melakukan komunikasi dengan pejabat Iran melalui jalur langsung dan tak langsung. Israel dan Iran mulanya tak langsung mengonfirmasi pengumuman Trump itu. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi pun sempat menyebut tak ada kesepakatan apapun yang disetujui Iran dengan Israel serta Amerika Serikat. Meskipun demikian, Araghchi menyebut Iran akan menghentikan serangan apabila Israel juga melakukan hal serupa. Namun, tak berapa lama, Netanyahu mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menerima usulan gencatan senjata yang diajukan Trump. Kesediaan Israel menerima usulan gencatan senjata itu juga disampaikan oleh militer Israel. Meski demikian, militer Israel disebut masih berada dalam status kewaspadaan tinggi atas segala potensi serangan yang ada. בהמשך להנחיית הדרג המדיני, הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. הבוקר ניתן לומר, צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלביא. הרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות לתגובה עוצמתית על כל הפרה של הפסקת האש. זאת תוך הדגשת שמירה על מתח מבצעי גבוה ושימור כוננות בכל החזיתות ולאורך כל הגבולות. Namun, benarkah kedua musuh bebuyutan itu bisa mempertahankan gencatan senjata? Tak ada sehari usai Israel menyetujui usulan gencatan senjata, negara itu segera menuduh bahwa Iran telah melanggar gencatan senjata. Menteri Pertahanan Israel Katz segera memerintahkan serangan terhadap Iran karena menilai Teheran telah melanggar gencatan senjata.
Quds pun mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk terus melanjutkan operasi intensitas tinggi terhadap Iran. Perintah Quds itu keluar usai militer Israel mengaku mencegat rudal Iran yang diarahkan ke Israel. Tuduhan Iran itu segera dibantah oleh staf umum Angkatan Bersenjata Iran melalui siaran televisi pemerintah Teheran. Pada akhirnya, gencatan senjata yang diumumkan oleh Trump segera runtuh hanya beberapa jam usai pengumuman dikeluarkan. Gencatan senjata antara Iran dan Israel yang awalnya diumumkan sepihak oleh Presiden Donald Trump dan sempat disepakati, nyatanya hanya berlangsung selama hitungan jam. Diumumkan tanpa koordinasi penuh, dipertanyakan oleh Iran dan langsung dibayangi ketegangan baru. Israel menuduh Iran melanggar perjanjian dan kembali melancarkan serangan balasan. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa dasar kesepakatan yang kokoh dan saling percaya, perdamaian hanya jadi ilusi sesaat di tengah konflik panjang yang terus membara. Kini, Iran dan Israel kembali ke titik tegang. Kira-kira bisakah Iran, Israel, dan Amerika Serikat membangun komunikasi yang terarah demi mencapai penyelesaian konflik? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.